Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membahas kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Bab fi bayani hukmi ta'zimi tamathili wan nasabi tidhkariyati. Bab tentang hukum mengagungkan tamathil, gambar-gambar dan patung-patung. Demikian juga nasab. Nasab itu bangunan yang tinggi, tidhkariyah untuk memorial, untuk mengingat sesuatu atau seseorang. At-tamathil jam'u timthalin. Tamathil jamak dari timsal. Bentuk mufradnya timsal, untuk pluralnya, jamaknya tamathil. Wa huwa as-suratul mujassamatu ala syakli insanin aw hayawanin aw ghairihima. Timsal artinya suatu gambar yang mujassamah, yang ada badannya, baik berupa insan, manusia, atau hewan, atau yang selainnya, mimma fihi ruhun, yang ada ruhnya. Ya, maka disebut timsal kalau itu berupa gambar makhluk bernyawa, manusia, hewan, ataupun makhluk bernyawa yang lain seperti jin, malaikat, dan semisalnya. Maka dalam hadis yang pernah kita baca dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "La tada' timsalan illa tamastahu." Dan engkau jangan biarkan ada timsal. Nah, timsal ini semua gambar makhluk bernyawa. Dan termasuk juga di sini patung, karena patung itu surah mujassamah, gambar yang ada badannya. Maka dalam hadis Ali bin Abi Thalib itu, Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib, jangan biarkan semua gambar makhluk bernyawa, baik 3 dimensi, patung, ataupun 2 dimensi gambar. Kecuali engkau hapuskan, kecuali engkau hancurkan. Hadis yang sahih riwayat Muslim. Kemudian wan nasabu fil asli. Sedangkan nasab maknanya adalah al-alamu, tanda. Wa ahjaru, dan batu-batu. Kana al-musyrikuna yadhbahuna li ihya'i dzikra za'imin au mu'azzamin ala suwarihim. Nasab adalah suatu tanda, suatu bentuk bangunan atau berupa batu-batu yang ditumpuk, batu-batu yang dipahat. Yang dahulu orang-orang musyrikin menyembelih hewan untuk menghidupkan memorial terhadap zu'ama. Zu'ama itu orang-orang yang menonjol, ya, tokoh-tokoh. Untuk za'im, jamaknya zu'ama. Para tokoh, para pahlawan juga, ya pokoknya orang-orang yang dianggap terhormat. Au mu'azzamin, atau orang-orang besar yang batu atau tanda tersebut dibentuk ala suwarihim, dibentuk seperti mereka, artinya dipahat seperti mereka, seperti orangnya itu. Nah, ini nasab. Cuman kalau timsal mencakup semua gambar makhluk bernyawa, baik itu hewan, jin, lainnya. Sedangkan kalau nasab, yaitu biasanya orang yang diagungkan. Kalau timsal mencakup juga patung-patung dewa, misalnya yang kepalanya burung, badannya badan manusia. Nah, ini timsal juga. Pokoknya semua yang dianggap bernyawa, ya, atau yang bentuknya aneh-aneh, fantasi. Nah, ini timsal. Wa laqad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min taswiri dzawatil arwahi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentahdzir artinya memperingatkan untuk menjauhi. Memperingatkan kita untuk menjauhi taswiri dzawatil arwah, menggambar makhluk yang bernyawa. Banyak hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban 'indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun." Orang yang paling keras azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang taswir, yang menggambar. Maksudnya menggambar makhluk bernyawa. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Innal ladzina yasna'una hadhihi suwara
yu'adzabuna yaumal qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang-orang yang menggambar gambar-gambar makhluk bernyawa akan diadab di hari kiamat dan akan disuruh kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat, kalau enggak kalian akan diadab. Dan mereka tidak akan bisa melakukannya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla firman, hadis qudsi, "Wa man adlamu mimman dhaba yakhluqu ka khalqi." Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang menggambar ciptaan seperti ciptaanku? Maka kata Nabi SAW, fal yakhluqu dzarratan. Kalau mau menggambar, silakan gambar biji. Dzarrah, biji sawi. Aw yakhluqu habbatan, atau menggambar biji tanaman. Aw sya'iratan, atau menggambar biji gandum. Artinya menggambar tanaman saja. Ini juga menunjukkan bahwasanya tanaman, tumbuhan, pohon itu tidak termasuk gambar makhluk bernyawa ya. Boleh digambar. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis Aisyah, anna Ummu Habibah wa Ummu Salamah dzakarata kanisatan ra'aynaha bil Habasyah fiha tasawir. Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan, ada gereja yang mereka lihat di Habasyah yang di dalamnya banyak gambar-gambar makhluk bernyawa. Fa dzakarata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Ummu Salamah dan Ummu Habibah, dua-duanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah bersabda, inna ulaika idza kana fihim ar-rajul salih famata banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwara. Dahulu mereka, orang-orang musyrikin zaman dahulu, kalau ada orang soleh di antara mereka meninggal, maka mereka pun membangun tempat ibadah di atas kuburannya, kemudian digambar gambar mereka. Di tempat ibadah tersebut digambar, ada patungnya, ada lukisannya. Faulaika syirarul khalqi indallahi yaumil qiyamah. Maka kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang paling bejat di sisi Allah di hari kiamat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis Ibnu Abbas, ada orang yang datang kepada Ibnu Abbas, dia mengatakan, ya Abu Abbas, inni insanun innama ma'isyati min sin'ati biyadi. Wahai Ibnu Abbas, saya adalah orang yang bakat saya kemampuan saya gambar. Wa inni asna'u hadhi tasawir, dan saya sudah gambar ini. Saya ahli gambar dan bakat saya gambar. Maka kata Ibnu Abbas, la uhaddithuka illa ma sami'tu min Rasulillah SAW. Yang saya akan sampaikan kepadamu ini sabda Nabi ya. Kamu perhatikan. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar Rasul mengatakan, man sura suratan fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfukhu fihi ar-ruh. Barang siapa yang menggambar suatu gambar makhluk bernyawa, maka Allah akan mengadab dia dengan cara disuruh untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut. Walaysa binafikhin fiha abada, dan dia enggak akan mungkin bisa melakukannya. Tiupkan ruh, hidupkan. Kalau enggak bisa, penggal. Maka dicoba ditiupkan, enggak bisa-bisa tentunya. Hanya penggal. Pasang lagi kepalanya, tiupkan ruh, enggak bisa lagi, penggal. Seterusnya sampai tidak ada batasnya seperti itu. Waliyadzubillah. Jadi Ibnu Abbas didatangi orang yang punya masalah, dia kerjaannya itu melukis dan bakatnya itu. Maka Ibnu Abbas cerdas, dia katakan, ini saya ngapunten ya, yang saya sampaikan ini bukan perkataan saya, perkataan Nabi. Ini enggak ngeyel. Kemudian disampaikan hadis tadi. Maka farabar rajulu rabwatan syadidah, maka orang tersebut pun bergetar ya, karena takut, karena dia sudah gambar banyak, takut dia diazab seperti itu. Perhatikan, orang zaman dahulu dikasih hadis itu getar. Kalau dia ditunjukkan kesalahannya oleh hadis, oleh dalil, takut, bergetar. Orang zaman sekarang ngeyel, dianggap biasa saja. Wasfarra wajhuhu, kemudian mukanya memerah karena saking takutnya. Faqala waihak, maka kata Ibnu Abbas, celaka engkau. In abaita illa an tasna'a fa'alaika bihadza asy-syajar kulli syai'in laysa fihi ruh. Celaka engkau kalau engkau ingin tetap jadi pelukis, maka lukislah hadhihi syajar, lukislah pohon-pohon aja. Pohon-pohonan aja. Atau semua sesuatu yang tidak punya ruh, batu, gunung, sungai, silakan dilukis.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini tegas membantah sebagian orang. Kadang ada yang mengatakan, bakat saya ini, Allah yang berikan kok bakat saya. Masa nggak boleh gitu. Kadang ada orang mengatakan seperti itu. Bakat saya jadi pemusik, saya pintar main musik, pintar main gitar, pintar ngaransemen lagu. Ini Allah yang kasih ke saya kok bakat saya. Masa nggak boleh sih? Kan Allah yang kasih. Ya, maka Ibnu Abbas di sini tegas. Ya, walaupun itu bakat kamu, itu tetap dilarang sama Rasulullah. Ancamannya keras. Seperti itu. Ya, kembali ke kitab. Wala siyama taswirul mu'azzamina minal bashar. Lebih-lebih lagi kalau itu menggambar orang-orang yang diagungkan. Kal ulama'i wal muluk wal ubbad wal qadati wal ru'asa. Seperti gambar para ulama, gambar kiai, wali, gambar masyaikh, atau gambar para raja, presiden, perdana menteri, atau gambar seorang ahli ibadah, atau gambar para pemimpin, para orang-orang yang teladani, ya, tokoh, pahlawan, dan juga ruasa, para petinggi-petinggi. Ya, ini lebih ngeri lagi, lebih parah lagi. Menggambar makhluk bernyawa secara umum terlarang, apalagi kalau yang digambar itu orang-orang yang dihormati, dicintai, diagungkan. Sawa'un kana hadha taswir an tariqi rasmil as-surah ala lawhatin wa waraqatin aw jidarin aw thawbin. Baik menggambarnya ini dengan menggambar di atas lauhah, di atas lembaran yang luas, atau waraqah atau kertas, atau di tembok atau di baju, aw an tariqil iltiqati bil alati dawiyyati al-ma'rufati fi hadzal zaman. Atau dengan cara memotret, kata beliau. Berarti Syekh Shalih Fauzan menganggap memfoto itu termasuk taswir. Ya, sebagaimana Syekh Abdul Aziz bin Bas juga memfoto termasuk menggambar. Walaupun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tidak, kalau memfoto tidak termasuk menggambar. Aw antarakin nahti wa bina'is surati ala hay'ati timsal. Atau dengan cara dengan memahat atau dengan membangun bangunan seperti tugu yang bentuknya ala hayati timsal, bentuknya seperti tadi timsal, bentuk gambar makhluk bernyawa, hewan atau manusia atau semisalnya. Wa naha sallallahu alaihi wasallam an ta'liqis suwari 'alal jadrani wa nahwiha. Dan Nabi SAW juga melarang menggantungkan gambar di tembok dan di tempat yang semisalnya. Dalam hadis Rasul bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing, binatang anjing, dan juga gambar makhluk bernyawa. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah wa haula al-Ka'bati 360 nusuban. Ketika Nabi SAW masuk ke Mekah, ya, ketika sudah menaklukkan kota Mekah, ketika itu ada 360 berhala. Nasab tadi, nusub, jamaknya nasab. Patung manusia. 360 patung manusia. Ya, ada itu yang tokoh, ada yang pahlawan, ada yang ahli ibadah, ada yang mungkin ulama, macam-macam. Faja'ala yat'unuha bi'udin fi yadihi. Maka Nabi Muhammad SAW menghancurkan semua berhala tersebut dengan kayu yang beliau pegang. Maka yang menghancurkan berhala bukan hanya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Muhammad SAW juga hancurkan berhala. Nabi SAW menyebutkan ayat, Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran, yaitu beliau. Wa zahaqal batil, dan telah hancurlah kebatilan, yaitu berhala. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Juga tadi hadis Ali bin Abi Thalib, ya, yang Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk jangan biarkan ada gambar kecuali dihancurkan. Nah, berarti kan di sini Nabi SAW melarang memajang gambar, menempel gambar. Wa an-nasbit tamathil wa minha an-nasabut tadhkariyatu. Dan juga Nabi SAW melarang membangun timsal, bangun patung-patung atau gambar-gambar. Di antaranya juga nasab at-tadhkariyah, patung memorial untuk mengenang, patung kenangan. Karena dzalika wasilatun ila syirki. Karena semua ini
gambar makhluk bernyawa, 2 dimensi, 3 dimensi, gambar biasa atau gambar orang-orang yang dihormati, yang dicintai, ulama, raja, pahlawan, macam-macam, ahli ibadah, ini semua adalah sarana menuju kesyirikan. Fa inna awwala syirkin hadatha fil ardi kana bisabab taswiri wa nasabi suwari. Karena syirik yang pertama kali terjadi adalah karena gambar makhluk bernyawa dan dibangunnya patung-patung. Wa dzalika annahu kana fi qaumi Nuhin rijalun shalihun. Karena di tengah kaumnya Nabi Nuh ada orang-orang soleh. Falamma matu hazana alaihim qaumuhum. Ketika mereka meninggal, orang-orang soleh meninggal, maka kaumnya sedih. Fa'uha ilaihim syaitanu an yansabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Maka setan pun membisikkan mereka untuk membangun di tempat orang-orang soleh ini biasanya duduk. Di tempat mereka ngajar. Di sana dibangun ansaban, tadi nasab, patung memorial. Wasammuha bi asma'ihim, kemudian dikasih nama dengan nama-nama mereka, nama-nama orang soleh tersebut. Fa'alu, kemudian orang-orang kaumnya Nabi Nuh tersebut pun mengerjakan bisikan setan tersebut. Walam tu'bad, namun ketika itu belum disembah, cuman sekedar bikin memorial saja. Nggak ada niat untuk berbuat syirik, nggak ada niat, nggak ada maksud berbuat syirik. Hatta idza halaka ulaika wa nasiyal ilma ubidat. Namun ketika mereka, orang-orang yang bikin patung ini sudah meninggal, kemudian berganti generasi, kemudian ilmu tentang tauhid pun dilupakan oleh orang-orang, maka patung tersebut pun disembah. Hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari. Ya, perhatikan. Awalnya nggak ada niat untuk berbuat syirik. Niatnya apa tadi? Untuk memorial, mengingat. Kalau mereka lihat patung tersebut, oh iya ini orang soleh, kita harus contoh kesolehan dia. Niatnya bagus. Oh ini orang berjasa, ya. Kita harus tiru semangat dia, tiru usaha dia, kesungguhan dia. Niatnya bagus supaya kita bisa meneladani, bisa menghargai macam-macam. Nggak ada niat untuk berbuat kesyirikan. Maka ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan, oh kami gambar nggak ada niat syirik kok, ini gambar aja untuk fun, untuk kerja, untuk cari duit. Atau orang-orang yang memajang foto-foto wali, foto-foto kiai, foto-foto syekh di warungnya, di di rumahnya. Mereka mengatakan, oh kita nggak ada niat berbuat syirik kok, ini sekedar mengenang saja, mengingat jasa mereka, mengingat sholat mereka. Kita katakan dahulu juga kaumnya Nabi Nuh demikian, nggak ada niat berbuat syirik, namun akhirnya bidat, disembah, akhirnya syirik. Walamma ba'atsallahu nabiyahu Nuha alaihissalam yanha 'anil syirki alladhi hasala bi sawi tilka surah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, Nabi Nuh pun mengingkari itu semua, melarang kesyirikan yang terjadi karena disebabkan oleh gambar-gambar atau patung-patung makhluk bernyawa tersebut. Allati nusibat, yang sudah dibangun tersebut. Imtana'a qaumuhu min qabuli da'watihi, maka kaumnya pun menolak dakwah Nabi Nuh, menolak dakwah tauhid. Wasarru ala ibadati tilka suratin al-mansubati, maka mereka terus-menerus menyembah patung yang sudah dibangun tersebut. Allati tahawwalat ila awthan, yang sudah berubah keadaannya menjadi berhala-berhala. Allah Ta'ala katakan, wa qalu la tadharunna alihatakum. Para petinggi-petinggi orang-orang musyrik di zaman Nabi Nuh mengatakan, ketika Nabi Nuh berdakwah, ayo tinggalkan kesyirikan, jangan sembah patung, jangan sembah berhala, sembah Allah semata. Ada para dai-dai syirik yang menghadang, yang membantah Nabi Nuh, yang ngompori masyarakatnya. Maka mengatakan, la tadharunna alihatakum. Wahai masyarakat, jangan dengarkan apa kata Nuh. Jangan tinggalkan alih-alih kalian, jangan tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Wad, jangan kalian tinggalkan Suwa, jangan kalian tinggalkan Yaguth, Ya'uq dan Nasr.
Surat Nuh ayat 23. Ya, perhatikan ya. Nabi Nuh dakwah, ngajar tauhid, ada yang mengcounter. Ini sudah terjadi zaman dahulu, sejak zaman dahulu. Makanya kalau kita dakwah tauhid, kemudian tiba-tiba ada yang marah, ada yang mengcounter, ada yang ngece, ada yang ngompori jamaah kita, ya biasa. Ya, zaman itu juga sudah terjadi seperti itu. Wa hadza asma'ur rijal alladzina suwirat lahum tilka suwar ala ashfalihim. Nama-nama, 5 nama yang disebut dalam ayat ini, Wat, Suwa, Ya'uq, Yaguth, Nasr, 5. Ini semuanya adalah nama-nama orang-orang soleh yang patungnya dibuat oleh mereka. Ihya'an li dzikriyatihim wa ta'dhiman lahum. Untuk mengenang mereka. Ya, tujuannya untuk mengenang dan untuk mengagungkan mereka. Maka nggak boleh membuat patung walaupun cuma sekadar untuk mengenang. Demikian juga nggak boleh memasang gambar foto, baik itu keluarga kita, bapak, kakek, atau siapapun, anak juga, istri juga, tujuannya untuk mengenang. Di tembok rumah, nggak boleh. Karena sama seperti tujuan orang-orang musyrikin dahulu, mengenang. Sama-sama mengenang. Dzikriyat. Tidak diperbolehkan. Fanzur ma'ala ilaihil amru bisababi hadhil ansab at-tadhkariyati min asy-syirki billahi wa mu'adati rusulihi. Maka lihatlah apa akibat, apa akhir kesudahan. Ma'al itu hal yang menjadi ujung dari sesuatu. Ya. Bukan sesuatu yang langsung dilihat, namun ujung-ujungnya. Ya, akibat. Akibat, akhir kesudahan. Akhir kesudahan dari apa yang mereka lakukan karena mereka membangun ansab tidkariyah, patung-patung memorial. Ya, akhirnya mereka melakukan kesyirikan kepada Allah dan menentang Rasulnya. Gara-gara bikin gambar, maka lama-lama akhir kesudahannya melakukan kesyirikan dan menentang Rasulullah. Ya, sehingga ini menjadi pelajaran buat kita, tidak hanya kita melihat yang zahir saja, ya, yang nampak sekarang saja. Namun kita juga harus mempertimbangkan apa akhir kesudahan dari sebuah perkara, apa akibatnya, apa eksesnya, apa buntut-buntutnya. Kita harus pertimbangkan juga. Mimma sababa ihlakahum bitufani wa maqtahum indallahi inda khalqihi. Yang itu menjadi sebab mereka binasa dengan Allah kirimkan tufan, angin ribut, dan juga menimpa kepada mereka kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada seluruh makhluknya ketika itu. Yang kita tahu bersama Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh disebutkan oleh para ulama sebagai Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Yang tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang selamat ketika peristiwa banjir di zaman Nabi Nuh kecuali ikut Nabi Nuh. Sehingga manusia yang setelahnya dari Nabi Nuh, keturunan Nabi Nuh semua. Mimma yadullu ala khutaratit taswir wa nasbis suwar. Yang ini semua menunjukkan bahayanya membuat gambar dan membuat patung. Walihada la'ana Nabi SAW al-musawwirin. Oleh karena itulah wajar kalau Nabi SAW melaknat orang-orang yang tukang gambar. Makanya kata para ulama, idza urifas sabab batalal ujab. Kalau sudah tahu sebabnya, nggak akan heran lagi. Ya. Kalau orang baru dengar hadis asyadun nas yaumil adzaban al-musawwirun, orang yang paling besar azabnya dari kiamat tukang gambar. Wah, masa sih gambar doang dapat azab paling besar? Nah, ini kan nggak tahu sebabnya gimana, nggak tahu di balik itu apa. Setelah kita tahu ternyata gambar itu sebab terjadinya kesyirikan, sebab orang itu jadi ngeyel dan membantah Rasulnya, sebab turunnya bencana yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman yang mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu dia harusnya paham, oh ternyata. Wa akhbara annahum asyaddan nasi 'adzaban yaumil qiyamah, dan Nabi kabarkan bahwasanya dia adalah tukang gambar adalah orang yang paling ngeri azabnya di hari kiamat. Wa amara bitamsis suwar, dan Nabi memerintahkan untuk menghancurkan dan menghapuskan gambar-gambar. Wa akhbara anna al-malaikata la tadkhulu baitan fi surah
Dan Nabi mengabarkan bahwasanya malaikat tidak akan masuk rumah yang ada gambar makhluk bernyawa. Kullu dzalika min ajli mafasidiha wa syiddati mukhatariha 'ala al-ummati fi aqidatiha. Itu semua karena betapa rusaknya dan betapa ngerinya, betapa bahayanya gambar-gambar tersebut bagi umat dan bagi akidah umat. Fa inna awwala syirkin hadatha fil ardi kana bisababi nasbis suwari. Karena kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi itu karena dibuatnya patung-patung dan dibuatnya gambar-gambar. Wasawun kana hadha nasabu liswari wa tamathil fil majalis atau fil mayadin aw al hadaiq. Ini sama saja apakah gambar atau patung tersebut ada di majelis-majelis, ada di tempat-tempat pertemuan, apakah di mayadin, di lapangan-lapangan, awil hadaiq, atau di taman-taman, sama aja, semuanya nggak boleh. Atau di mall, ya, sekarang di mall aja ada patung. Fa'innahu muharramun syar'an. Maka itu semua hukumnya haram dalam syariat, li'annahu wasilatun ila syirki wa fasadil aqidah. Dan itu semua akan membawa kepada kesyirikan dan rusaknya akidah. Wa idza kana al-kuffaru al-yawma ya'maluna hadha al-amala li'annahum laysa lahum aqidah yuhafizuna 'alayha. Adapun ketika kita melihat orang-orang kafir zaman sekarang banyak yang melakukan itu. Ya. Orang kafir banyak gambar, ya bahkan bikin film-film kartun, bikin patung-patung, ya, bikin macam-macam lah. Di mana-mana bikin patung, bikin lukisan. Ya bahkan ada ilmunya, bahkan ada kuliahnya, kuliah melukis, kuliah seni. Ya wajar, kenapa? Karena li'annahum laysa lahum aqidah, mereka enggak punya akidah yang mereka pegang. Yuhafizuna 'alaiha, mereka enggak punya akidah yang mereka pegang. Padahal dalam ajaran agama-agama samawi juga diajarkan, ya. Dalam Injil juga dalam Taurat diajarkan larangan gambar makhluk bernyawa. Adapun kenapa di gereja kok banyak gambar-gambar makhluk bernyawa, banyak patung, itu karena ajaran para pendeta-pendetanya, bukan ajaran Injil. Dan ajaran Injil, ajaran Taurat terlarang gambar makhluk bernyawa. Dan nggak pernah Allah dalam Injil, dalam Taurat menyuruh orang-orang Bani Israel, orang Yahudi dan juga orang Nasrani untuk membuat gambar-gambar patung Nabi Isa kah? Apa Jibril lah? Apa Bunda Maryam? Nggak pernah diperintahkan. Itu bid'ah dan itu pelanggaran syariat yang mereka lakukan. Makanya beliau katakan di sini mereka nggak punya akidah yang mereka pegang. Ada akidah Nasrani, akidah Yahudi, tapi nggak dipegang. Ya, makanya kita lihat kalau orang-orang kafir itu suka mencela Islam, maka ini tidak heran, karena mereka juga suka mencela agama mereka. Ya, banyak itu film-film Barat yang bikin orang kafir isinya melecehkan agama Kristen juga, mencela agama Yahudi juga, dilecehkan. Ini mereka nggak punya akidah yang dipegang. Innahu la yajuzu lil muslimina ay yatashabbahu bihim wa yusharikuhum fi hadzal amali. Maka nggak boleh bagi orang muslim ikut-ikutan menyerupai mereka dan membersamai mereka dalam perbuatan seperti ini. Hufadhan ala aqidatihim allati hiya masdaru quwwatihim wa sa'adatihim. Untuk menjaga akidah kaum muslimin, akidah mereka, yang akidah ini merupakan sumber kekuatan kaum muslimin dan sumber kebahagiaan kaum muslimin. Ya, demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.